Hai guys, kali ini kami akan membahas sesuatu tentang seputaran modal Ventura yang kami dapatkan melalui kunjungan maupun wawancara kami kepada salah satu instansi modal Ventura yang ada di kota Manado ini. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Juan Kodoati, Gerald Hukom, dan Arifin Bolong. Langsung saja ke pembahasannya, let's go! Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu modal Ventura? Modal Ventura adalah bentuk pendanaan yang berbentuk pemberian bantuan modal dalam rangka investasi kepada perusahaan swasta. Tujuan modal Ventura adalah membantu sebuah bisnis berkembang, di mana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapat keuntungan. Pada umumnya, modal Ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan untuk perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Hampir banyak startup yang berhasil tidak lepas dari sumber dana modal Ventura. Investasi yang diberikan oleh pemberi modal berupa uang tunai, di mana pihak perusahaan akan memberikan sejumlah bagian saham kepada mereka yang memberikan pendanaan. Kemudian yang kedua adalah perbedaan modal Ventura dengan pinjaman bank. Yang pertama, pendanaan dari bank. Dalam hubungan pendanaan, bank berlaku sebagai debitur sedangkan perusahaan sebagai kreditor. Hal ini disebabkan karena bank di sini berlaku sebagai pemberi pinjaman sedangkan perusahaan berlaku sebagai peminjam. Dan dana yang diberikan bebas dalam artian untuk usaha ataupun konsumtif. Kemudian pendanaan dari venture capital. Berbeda dengan pendanaan melalui bank, pendanaan dengan menggunakan venture capital menyebabkan posisi dari kedua perusahaan menjadi sejajar. Dalam venture capital, posisi dari perusahaan pemberi dana adalah perusahaan investor, sedangkan perusahaan yang menerima dana adalah venture capital, disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU. Dengan status ini, kedua perusahaan ini memiliki posisi sebagai rekan kerja, dan dana yang diberikan hanya untuk pengembangan usaha, bukan untuk konsumtif. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Ventura. Yang pertama merupakan penyertaan saham langsung. Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung dalam bentuk saham di perusahaan pasangan usaha atau PPU. Syarat dari pembiayaan ini adalah PPU tersebut sudah berbentuk perseroan terbatas atau PT, atau akan mendirikan PT bersama dengan masuknya PMV. Hasil yang diterima oleh PMV berupa dividen yang akan dibagikan setiap tahun dari keuntungan PPU. Keuntungan yang akan dibagikan itu akan ditentukan bersama di antara pemegang saham PPU yang terdiri dari PMV dan pengusaha yang akan menjadi mitra usaha. Yang kedua merupakan obligasi konversi. Jenis pembiayaan ini adalah dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham, biasa dikeluarkan oleh PPU yang sudah berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga merupakan pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Jenis pembiayaan bagi hasil ini adalah suatu pola pembiayaan dengan menentukan suatu persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh PPU setiap bulan atau periode tertentu berdasarkan kesepakatan antara PPU dengan PMV pada saat awal kerjasama pembiayaan. Bagi hasil dapat diambil dari laba kotor, laba operasional atau laba bersih, yang semuanya ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antar PPU dan PMV. Pada pola ini PPU tidak terbebani akan kewajiban PMV karena nilai bagi hasil berbanding lurus dengan peningkatan atau penurunan laba perusahaan. Ketentuan yang harus dipenuhi dengan pola bagi hasil ini adalah adanya laporan keuangan yang dalamnya terdapat neraca, laba rugi, dan cash flow yang dapat diverifikasi. Yang berikutnya merupakan target atau sasaran perusahaan Ventura untuk memberikan modal. Yang pertama merupakan perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif, serta mempunyai potensi untuk berkembang di masa yang akan datang. Yang kedua merupakan perusahaan yang ingin melakukan ekspansi dana, namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan. Yang ketiga merupakan perusahaan yang telah memiliki potensi pasar yang baik, namun perlu mengganti fasilitas produk agar lebih baik dan lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik lagi.
Resiko perusahaan modal ventura. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risiko tinggi atau risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atau gagasan yang diusulkan tersebut. Cara pemutusan hubungan dengan kedua belah pihak yaitu perusahaan ventura itu sendiri dan perusahaan pasangan usaha. Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, terdapat perjanjian atau kontrak selama waktu yang ditentukan kedua belah pihak. Jenis-jenis modal ventura berdasarkan pemberian dana. Pertama, single tier approach merupakan perusahaan yang menampung dana. Di sini mereka juga mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan ke dalam bentuk penyertaan modal di suatu perusahaan pasang usaha. Yang kedua, two tier approach merupakan modal yang dihimpun oleh dua badan usaha maupun terpisah. Mereka adalah suatu perusahaan sebagai penyedia dana ataupun fund company dan satunya sebagai manajemen company. Manajemen company akan bertindak mengelola dana dari fund company. Berdasarkan cara penghimpunan. Pertama, equity venture capital adalah jenis pendanaan yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura. Untuk dana yang dikumpulkan sebagian besar berasal dari modal pribadi. Yang kedua, leverage venture capital adalah jenis pendanaan yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura, namun akan dikumpulkan dalam wujud pinjaman yang berasal dari berbagai pihak. Manfaat modal ventura. 1. Pemasaran produk lebih efisien. Pada umumnya, proses pemasaran untuk sebuah bisnis baru akan cenderung lebih sulit dan kurang maksimal. Dalam hal ini, salah satu manfaat dari menerima modal ventura adalah meningkatnya kredibilitas dan citra sebuah bisnis. Hal ini tentu akan berdampak pada strategi pemasaran produk yang akan berjalan dengan lebih efisien dan optimal. 2. Meningkatkan potensi usaha. Konsep dari pemberian modal ventura adalah investasi dan kerjasama, di mana hal ini memberi manfaat tersendiri untuk jenis pembiayaan modal ventura. Sebagai rekan kerja, kedua pihak dapat tetap saling membantu untuk mencapai target bisnis. Jadi pada intinya, perusahaan ventura adalah pihak yang tidak hanya memberikan dana, namun juga saling memberikan bantuan untuk kesuksesan bisnis. 3. Meningkatkan likuiditas perusahaan. Perusahaan yang proyeknya dibiayai oleh modal ventura tidak diwajibkan membayar bunga atau angsuran hutang karena memang konsep modal ventura adalah investasi. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, modal ventura yang diberikan dapat langsung digunakan untuk keperluan bisnis dan berpeluang untuk menambah jumlah modal. Perbedaan modal ventura dengan pinjaman bank memang dari segi bentuk usahanya saja beda ya. Kalau di aturan di OJK itu jelas sekali dari ruang lingkup usahanya apa dan bank ruang lingkupnya apa. Modal ventura ini lebih cenderung, kalau dulu sebelum ada aturan OJK yang POJK nomor 33 tahun 2015, nah itu cuma 3 ruang lingkup modal usaha ventura, yaitu pertama pembiayaan usaha produktif atau kalau dulu pembiayaan bagi hasil, itu dulu kalau namanya dulu sebelum POJK berlaku. Baru kedua penyertaan saham, ketiga obligasi konversi. Ini 3 ruang lingkup. Baru ada ketambahan tujuan dari apa sendiri itu yang membedakan. Sedangkan kalau bank itu kan dalam bentuk usahanya adalah meminjam dan mengumpulkan dana masyarakat dan bisa menyalurkan kembali untuk fungsi bank. Sekian hasil dari presentasi kami, dan saya Arifin Bolong pamit undur diri karena bertahan dalam ketidakpastian itu tidak baik. Terima kasih. See you guys.